Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas di Cimahi atau masuk KBB ya. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Alamatu Husnil Khatimah. Beberapa tanda husnul khatimah. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa poin. Pertama, menutup masa hidupnya dengan mengucapkan kalimat tauhid atau dua kalimah syahadat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Yang keduanya, bila ada keringat di keningnya, itu juga termasuk tanda-tanda husnul khatimah, karena Rasul SAW menyatakan mautul mu'min bi'araqil jabin. Kematian seorang mukmin itu dengan berkeringat di dahinya. Dalilnya serta penyebabnya sudah kita terangkan. Ketiga, mati malam Jumat atau hari Jumat. Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidak ada seorang pun muslim yang mati hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Keempatnya, mati syahid, mati di medan perang. Dalilnya banyak, baik ayat ataupun hadis yang sahih. Poin kelimanya, mati di tengah perjalanan menuju medan perang. Ini juga termasuk syahid. Dan poin terakhir yang kita bahas yaitu yang keenam, mati karena penyakit taun. Atau para ulama mengkiaskan dengan semua jenis wabah yang melanda di satu kota sehingga terjadi epidemi. Semua orang yang ada di sana tertulari, bahkan pandemi seluruh negeri atau bahkan seluruh dunia seperti COVID-19 dan yang sejenisnya. Orang yang mati karena wabah yang menular seperti itu termasuk syahid dan tanda husnul khatimah. Itulah 6 poin yang sudah kita bahas. Kita lanjut, poin yang ke-7. Salah satu di antara mati dalam keadaan husnul khatimah adalah mati karena sakit perut, menwa, mencret wae. Ada berapa hadis tentang hal ini? Pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadisnya agak panjang, termasuk kelanjutan dari hadis yang kemarin. Hanya satu kalimat di antara wa man mata fil batni fahuwa syahid.
siapa orang yang mati karena sakit perut, maka dia syahid. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Abdullah bin Yasar radhiyallahu an, dia berkata, Kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sarad wa Khalid bin Urfutah. Fadzakaru anna rajulan tufiya mata bibatnih. Fa'idha huma yastahiyani ayyakuna syuhada'a jinazatihi. Faqala ahaduhuma lil akhar alam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam man yaqtuluhu batnuhu fala yu'adzaba fi qabrihi. Faqala al akhar bala wa fi riwayatin sadaqta. Kata Abdullah bin Yasar, aku sedang duduk bersama dua orang sahabat Nabi. Harita. Waktu itu Nabi sudah wafat. Dua orang sahabat ini namanya Sulaiman bin Sarad dan Khalid bin Urfutah. Lalu orang-orang pun memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki meninggal karena sakit perut. Tiba-tiba dua orang sahabat ini sangat berkeinginan untuk menyaksikan jenazahnya. Lalu berkatalah salah seorang di antara mereka, bukankah dulu Rasul SAW pernah bersabda, siapa yang dibunuh oleh penyakit perutnya, dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Yang satu lagi menjawab, ya benar. Dalam riwayat sadaqta, benarlah engkau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, juga Imam At-Tirmidzi. Lalu kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan. Imam Ibn Hibban meriwayatkan juga dalam kitab sahihnya. Demikian juga Abu Daud At-Tayyalisi dan Imam Ahmad. Dan sanad hadis ini sahih. Imam Al-Qurtubi menerangkan beberapa sebab. Salah satunya adalah sakit perut itu yang menyebabkan kematian itu sakit yang dahsyat. Kalau tidak dahsyat, itu tidak akan menyebabkan kematian. Pasti dahsyat. Mungkin menwa tadi berpuluh-puluh kali dalam sehari. Cairannya terkuas, mengalami dehidrasi. Kalau sudah terjadi dehidrasi, penderitaan lain muncul selain mules gitu ya, dan seterusnya. Nah, seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, termasuk ketika menjelang kematiannya, itu menggugurkan dosa-dosanya. Oleh karena itulah, maka ketika dosa-dosanya berguguran menjelang kematiannya, sampai habis atau tersisa sedikit, barulah dia mati. Dalam keadaan lebih bersih dari dosa-dosa dan lebih banyak pahala. Seorang mukmin apabila dia mengalami sakit, dia bersabar dengan sakitnya, dia banyak berdoa, berzikir dengan sakitnya, dan berikhtiar, muhawalah, berusaha untuk mengobatinya. Semua ini beribadah, sabarnya ibadah. Sabar itu pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan. Biasanya Allah kalau membalas amalan manusia menyebut angka. 10 kali lipat, 700 kali lipat. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini 700 kali lipat. Selalu menyebut angka. Kecuali untuk yang sabar,
bighairi hisab. Tanpa dihitung, tanpa menyebut angka, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Itu bagi orang yang sabar. Jadi ketika sakit sabar, dia dapat pahala. Ketika sakit dia berdoa, dia dapat pahala. Ketika sakit dia berobat, dia dapat pahala. Berobat itu dapat pahala. Ibadah. Karena Rasulullah SAW memerintahkan. Beliau menyatakan tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Jadi semua itu ibadah yang melahirkan pahala, penderitaannya menguras dosa-dosanya. Sehingga pas mati karena penyakit tersebut, maka dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa, maka tidak akan diazab di alam kuburnya. Inilah yang menyebabkan Nabi SAW menyatakan, "May yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrihi." Siapa orang yang mati karena sakit perutnya, dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Dengan catatan tidak direkayasa, tidak disengaja. Karena tahu mati sakit perut teh syahid gitu ya. Tiap hari makannya cabai. Ngemilna cengek, dicoelkeun karena sambal nu lada pisan. Kenapa suka banget biar biar mati karena sakit perut syahid. Itu mah bunuh diri disengaja ya. Sama dengan malam Jumat, hari Jumat mati, itu akan diselamatkan dari fitnah kubur. Siapkan tali malam Jumat. Itu mah konyol, bunuh diri. Itulah yang keberapa? Ketujuhnya. Ya, penyebab ketujuh. Penyebab kedelapan. Kesembilan. 2. Jangan curiga biasanya udah. Karena ke 5 menit atau ngawas lagi. Dua-duanya disebut sekaligus dalam satu hadis. Tanda husnul khatimah yang lain mati tenggelam, dan yang ke-9-nya mati terkena reruntuhan. Seperti kemarin ada gempa ya, runtuh terus menimpa seseorang, mati. Saya nggak tahu kemarin ada korban jiwa nggak gempa ya. Kalau ada terkena runtuhan, syahid itu. Tanda husnul khatimah. Berdasarkan beberapa hadis tentang hal ini. Di antaranya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Berkata Rasulullah SAW, "Asy-syuhada'u khamsatun. Mat'un wa mabtun wal gharaq wa sahibud dam wasyahidu fi sabilillah." Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid itu ada 5. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menjelaskan hadis ini, karena hadis ini riwayat Bukhari, beliau menyatakan hadis Nabi SAW ini min babit tamthil wa laysa min babil hasr. Beliau hanya menjelaskan beberapa contoh yang mati syahid, bukan membatasi hanya 5. Enggak, di luar 5 ada lagi yang syahid. Kata beliau, "Asy-syuhada'u khamsatun." Orang yang mati syahid itu ada 5. Pertama, mat'un. Orang yang terkena penyakit taun. Yang keduanya mabtun. Orang yang terkena penyakit perut. Ketiga, al-gharaq. Orang yang mati tenggelam. Keempatnya, sahibul hadam. Orang yang terkena reruntuhan. Dan terakhir, wasyahidu fi sabilillah. Orang yang syahid di jalan Allah ketika berperang. Ini 5. 2 di antara 5 ini disebutkan
Orang yang mati karena tenggelam atau karena terkena reruntuhan. Ini juga sama dengan yang tadi. Tidak boleh disengaja direkayasa. Tahu nggak bisa berenang. Naik kapal laut, nyebur di tengah laut. Kenapa? Biar syahid. Itu mah konyol. Sekali lagi itu bunuh diri. Bukan begitu. Tapi alami saja. Mungkin orang yang sudah pintar berenang, ya, lalu berenang, lalu kram di tengah-tengah. Atau berenang di pantai karena bisa, ternyata ke bawah ombak ke tengah, kelelahan. Kemudian sampai tenggelam dan mati. Dalam keadaan demikian, syahid. Atau terkena reruntuhan. Ini juga tidak boleh disengaja. Tahu nih ada bangunan yang mau diruntuhkan. Sudah dipasangi dinamit di tiang-tiangnya. Nyelendap kita masuk. Breng, langsung ambrol, tertimpa reruntuhan mati. Itu konyol. Itu bunuh diri. Jadi yang dimaksud matinya secara alamiah. Secara wajar, normal, ya. Dan ini termasuk salah satu di antara tanda husnul khatimah. Para ulama, para masyayikh termasuk lajnah daimah ketika ditanya, bagaimana dengan orang yang mati tabrakan kendaraan? Sampai tergencet, jet, mati. Mereka menjawab itu sebanding dengan mati karena terkena reruntuhan. Baik kecelakaan kendaraan di motor atau di mobil atau berjalan kaki kemudian ketubruk. Kemudian mati. Maka itu sebanding dengan terkena reruntuhan. Kalau zaman baheula, zaman Nabi SAW ini tidak kejadian. Karena nggak ada kendaraannya kecuali onta gitu ya atau kuda gitu. Tidak ada yang ketubruk onta, ketubruk unta, ketubruk kuda. Yang ada jatuh dari kuda, jatuh dari onta ada. Sampai mati ya ada bisa. Tapi itu bukan sebanding dengan terkena reruntuhan. Tapi kalau kecelakaan kendaraan sampai tergencet, sampai mati itu sebanding dengan kena reruntuhan. Sekali lagi ini tidak disengaja. Mentang-mentang syahid nyebrang we bari perem atau nyetir bari perem dikebut ceker gitu syahid. Konyol itu namanya ya. Itulah yang ke-8 dan yang ke-9. Ke-10 termasuk mati dalam keadaan husnul khatimah adalah mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha. Kematian seorang wanita ketika nifas karena melahirkan. Berdasarkan hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Rawaha. Qala fama tahawwaza lahu min an firashihi faqal atadri man syuhada ummati? Qalu qatlul muslim syahadah. Qal inna syuhada ummati idzan laqalil. Qatlul muslim syahadah wal ta'un syahadah wal mar'atu yaqtuluha waladuha syahadah yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Kata Ubadah bin As-Samit, Nabi SAW melayat Abdullah bin Rawaha. Bukan melayat meninggal. Besuk ketika ketika syahid. Tapi sakitnya sakit perut. Dan mati. Lalu dilayat oleh Rasul alaihi salatu wassalam.
Lalu fama tahawwaza lahu an firashi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ubadah bin As-Samit, Ubadah bin As-Samit ini tidaklah beranjak dari tempat tidurnya, tetap diam. Lalu bertanya, Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Rawaha, kamu tahu nggak siapakah syuhada di kalangan umatku? Kalau para sahabat saat itu menjawab, terbunuhnya seorang muslim adalah syahadah. Maksudnya di medan perang. Beliau menjawab, kalau demikian syuhada di kalangan umatku hanya sedikit. Karena tidak semua kaum muslimin perang dan tidak semua yang perang mati di medan perang. Ada enggak orang yang perang tapi pulang selamat? Lebih banyak daripada yang mati. Kalau begitu sedikit orang yang mati syahid. Lalu beliau menjelaskan terbunuhnya seorang muslim adalah syahid. Orang yang terkena penyakit taun juga syahid. Dan wanita yang mati karena anaknya yang sedang dikandungnya itu juga syahid. Anaknya menyeret ibunya dengan tali plasenta. Tari ari-arinya menyeret ibunya, menarik ibunya ke surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam Ad-Darimi dan Imam Abu Daud At-Tayalisi dengan sanad yang sahih. Dan ini menjadi dalil bahwa orang yang mati karena mengandung anaknya di kalangan para wanita, baik ketika hamil kemudian mati, atau ketika melahirkan kemudian mati, atau setelah beres melahirkan masih pada masa nifas kemudian mati karena sebab proses melahirkan. Mungkin pendarahan yang terlalu banyak, mungkin kondisi wanitanya yang terlalu lemah, mungkin ada kelainan ini dan kelainan itu. Semuanya itu menjadi penyebab wanita itu mati, maka itu termasuk syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal mar'atu yaqtuluhu waladuhu syahadah yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Seorang wanita yang mati karena anak yang dikandungnya, itu syahid. Anaknya menyeret ibunya dengan tali pusarnya ke surga. Inilah yang keberapa? Ke-10. Jadi berbahagialah para wanita kalau mengandung. Salah satu penyebab karena wanita ketika mengandung apalagi sampai proses melahirkan mengalami penderitaan yang belum tentu sanggup dipikul oleh kaum laki-laki. Pas awal mengandung gitunya, 4 bulan pertama kan mual-mual terus, susah makan, susah minum, meludah terus, sampai ketika sholat juga harus siap tampolong digigirin. Tampolong teh artinya kaleng lah gitu. Nah dulu mah orang-orang tua kita suka nyepah teh naonnya, makan sirih gitu. Itu pasti meludah terus nggak ditelan. Makanya mereka siap tampolong, kaleng untuk meludah. Kadang-kadang perempuan yang lagi hamil, usia kandungan di bawah 4 bulan, itu meludah terus. Ketika sholat kan nggak bisa meludah ya, penuh gitu. Terbuka sedikit banjir keluar, makanya nyiduh.
Meludah ketika sholat terlarang. Kecuali kalau ada uzur seperti itu ya. Sampai 4 bulan beres, masuk bulan kelima hilang, mualnya berganti penderitaannya dengan jenis lain. Engap berat. Tidur pun tidak nyenyak, bingung mencari posisi yang enak. Nyangigir kakenca kakatuhu cangkel. Nangkarak engap. Nangkuban kagencet. Kan gitunya. Jalan berat. Sampai tiba saatnya hampir melahirkan, dia mengalami kontraksi. Kontraksi melahirkan rasa mual sakit perut yang tidak bisa tertahankan. Coba lihat yang pernah melihat istrinya hamil, ketika kontraksi dia menahan sakitnya sampai tipe pereket, tipe bergig. Kalau ketika kontraksi memegang tangan kita, itu tangan kita sakit loh. Sejam sekali, lama-lama setengah jam sekali, 20 menit sekali, 15 menit sekali, 10 menit. Makin dekat ke saat melahirkan makin kerap. Sampai tiba saatnya melahirkan, disinilah perjuangan hidup dan mati. Semua wanita yang mau melahirkan muncul di pikirannya, saat inilah saat kematian saya. Semua wanita begitu, coba tanya mama. Nah, jadi penderitaannya luar biasa. Maka kalau mati dalam keadaan mengandung, atau mati ketika melahirkan, atau mati pasca melahirkan, itu syahid. Nabi SAW yang menyatakan demikian. Makanya sering hamil. Supaya punya kans mati dalam keadaan syahid. Itulah yang keberapa? Ke-10. Ke-11 dan ke-12. Mati karena terbakar. Oleh api pastinya juga ya. Dan yang ke-12-nya karena penyakit kanker. Apapun jenis kankernya kan macam-macam kanker tanya. Ada kanker paru-paru, ada kanker getah bening, macam-macam. Ada beberapa hadis tentang hal ini. Hadis yang paling masyhur, hadis yang diterima dari Jabir secara marfu, bahwa Rasul SAW bersabda, "Asy-syuhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah." Tapi tadi dalam hadis 5. Makanya tadi disebutkan 5 itu bukan hasr, bukan hanya 5-5-nya. Hanya di antara syahid adalah 5. Di sini terbukti ada 7. Ini yang menjadi penyebab kenapa Imam Ibnu Hajar menyatakan hadis tadi bukan hasr, tapi mimbabi tamsil, hanya memberikan contoh. Sebab di hadis ini dan ada hadis lainnya yang menerangkan lebih dari 5, lebih dari 7. Kata beliau, "Asy-syuhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu ada 7 golongan selain orang yang terbunuh di jalan Allah. Jadi dengan yang terbunuh di jalan Allah menjadi 8. Lalu beliau merinci ke-7 syuhada tadi. Kata beliau, "Al-mat'unu syahid, wal gharaq syahid, wa sahibu dhatil jambi syahid, wal mabtun syahid, wal harq syahid, walladhi yamutu tahtal hadam syahid, wal mar'atu tamutu bijum'in syahid." Kata beliau, pertama orang yang kena penyakit ta'un itu syahid. Kedua orang yang tenggelam itu syahid. Ketiga, orang yang terkena penyakit kanker itu juga syahid. Keempat, orang yang sakit perut syahid.
Kelima, orang yang terbakar matinya juga syahid. Keenamnya, orang yang mati karena terkena reruntuhan juga syahid. Yang ketujuh, seorang wanita yang mati karena anak yang dikandungnya itu juga syahid. 7. Dengan orang yang terbunuh di jalan Allah menjadi berapa? 8. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Juga Imam Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Juga Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim sahihul isnad wa wafaqahu Az-Zahabi. Hadis ini sanadnya sahih dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi. Selain hadis ini ada banyak beberapa syawahid. Syawahid itu penguat. Tapi penguatnya itu berasal dari sahabat yang lain. Kalau tadi dari Jabir, ada hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat lain. Namanya syahid, namanya syawahid. Kalau hadis itu diriwayatkan dari seorang sahabat, lalu ada hadis lain masih dari sahabat yang sama, juga namanya penguat. Tapi diistilahkan tabi, jamaknya tawabi. Syawahid dan tawabi dua-duanya diartikan hadis penguat. Bedanya kalau syawahid dari sahabat lain, kalau tawabi dari sahabat yang sama. Ini ada beberapa syawahid. Di antaranya yang diterima dari Uqbah bin Amir. Kalau tadi dari Jabir. Yang kedua ini dari Uqbah bin Amir. Berkata Rasul SAW, Al-maitu min dhatil jambi syahid. Orang yang mati karena terkena penyakit kanker itu syahid. Sanad hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dan banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang masalah ini. Jadi salah satu penyebab orang mati dianggap syahid, maknanya orang itu memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang mati syahid. Ya. Salah satunya adalah orang yang terkena penyakit kanker. Itu yang ke-11 dan 12-nya. Ke-13. Ini juga tidak boleh disengaja direkayasa. Orang yang mati karena penyakit paru-paru. Ngarokok terus. Sekali lagi itu bunuh diri. Sama dengan orang yang makan cabai biar menwa tadi. Ya. Al-mautu bidaisil namanya. Mati karena penyakit paru-paru. Sebuah hadis Nabi SAW yang diterima dari Sulaiman bin As-Sarad. Nabi SAW bersabda, Al-qatlu fi sabilillah syahadah, wan nufasa syahadah, wal haraq syahadah, wal gharaq syahadah, wasillu syahadah, wal batnu syahadah. Orang yang terbunuh di jalan Allah syahid. Orang-orang yang mati dalam keadaan nifas, para wanita tadi. Kalau nifas berarti proses melahirkannya sudah selesai. Lalu nifas. Sampai kapan nifasnya? Maksimal 40 hari. Tapi kadang sebelum 40 hari sudah selesai mungkin. Baru 15 hari sudah kering. Sudah enggak keluar lagi itu darah, sudah berhenti. Bikin suaminya ketawa. Tapi maksimal kalau sampai 40 hari masih keluar darah, itu darah yang keluar setelahnya dianggap
darah istihadah. Bukan lagi darah nifas. Nah, orang yang nifas berarti sudah selesai proses melahirkannya. Tapi mungkin pendarahan masih keluar ya. Nifas itu darah yang keluar pasca melahirkan lalu berakhir dengan kematian. Jadi kata Nabi SAW, orang yang terbunuh di jalan Allah syahid. Orang yang mati dalam keadaan nifas syahid. Orang yang terbakar syahid. Orang yang tenggelam syahid. Dan orang yang terkena penyakit paru-paru juga syahid. Dan orang yang terkena sakit perut juga syahid. Hadis ini kita temukan dalam kitab Majma'uz Zawaid. Susunan Al-Haythami rahimahullah. Lalu beliau berkata, rawahu Tabrani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Yang diterima dari Salman, tapi di dalam sanadnya ada rawi yang dianggap lemah, namanya Mandal bin Ali. Hadis ini dhaif sanadnya, tapi ada hadis penguat yang diambil dari hadis lain namanya Rashid bin Hubaish. Nabi SAW menyatakan wasillu syahadah. Penyakit paru-paru itu syahadah. Dan hadis ini seluruh rijalnya thiqat. Terpercaya, dihasankan oleh Imam Al-Mundhiri, dan ada hadis lain yang diterima dari Ubadah bin As-Samit, dari Aisyah, dan dari beberapa sahabat lain yang menyebabkan hadis tadi terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Dan hadis hasan termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Karena itulah maka orang yang mati dalam keadaan terkena penyakit paru-paru TBC atau paru-paru basah atau ada kanker di paru-parunya berarti kematian karena itu termasuk syahid. Inilah yang ke-13. Ke-14. Al-mautu fi sabilid difa'i anil mal. Orang yang mati karena mempertahankan hartanya dari orang yang mau merampoknya. Jadi kalau ada orang yang malak, boleh dikasih. Kalau dia maksa mau membunuh, lawan. Kalau ternyata dia terbunuh, dia dalam neraka. Kalau kita yang terbunuh, kita di dalam surga. Jadi mau menang mau kalah kita mau untung. Kalau menang dia, kalau mati dia yang ke neraka. Tapi akibatnya kalau dia mati kita di penjaranya. Kan adanya orang dibegal, ngelawan, begalnya mati, orangnya ditangkap polisi. Ada kasus itu. Liar. Terus ditanya polisi, gimana tuh? Kalau kita lagi sendirian ada yang merampok, apa jawabnya? Jangan jalan sendirian. Lucunya. Ada banyak hadis tentang hal ini. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna malihi wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena menjaga hartanya, mempertahankan hartanya. Dalam riwayatin, siapa orang yang hartanya mau diambil secara tidak hak, lalu dia melawan, lalu dia terbunuh, dia syahid. Hadis itu diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kecuali ada hadis dari Ibnu Majah diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar.
Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Qala, fala tu'tihi malak. Qala ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Qala ara'aita in qatalani? Qala fa anta syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Qala huwa finnar. Rawahu Muslim wa An-Nasa'i wa Ahmad. Ada orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila ada orang datang mau merampas hartaku?" Malak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan kau berikan hartamu kepadanya. Bagaimana kalau dia memerangiku, ngajak gelut, maksa? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan dia. Bagaimana kalau dia membunuhku? Dijawab, engkau syahid. Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Jadi kalau ada yang malak, yang merampok, jangan dikasih, lawan. Untuk mampu melawan kita harus gimana coba? Latihan tiap hari ya tuh. Latihannya bukan berenang, bukan lari. Latihan apa? Bela diri. Apa sajalah, mau silat, mau karate, mau kungfu gitu ya. Atau asal jangan yang mengandung unsur syirik. Saum, muti, sakti, mandraguna itu mau bohong ya. Tanpa disentuh lawan jatuh. Polisi abri bisa. Dari kejauhan lawan jatuh bisa. Dor. Tapi kalau begitu ngecuralit, enggak ya. Jangan. Nah, ini hadis menunjukkan orang yang mempertahankan hartanya ketika dirampok lalu mati, dia syahid. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga diterima dari Mukhariq radhiyallahu an. Dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Qala dzakirhu billah. Qala fa illam yudzakkar qala fasta'in alaihi man hawlaka minal muslimin. Qala fa illam yakun hawli ahadun minal muslimin qala fasta'in alaihi sultan. Qala fa inna sultan anni wa ajjala alayya qala qatil duna malika hatta takuna min syuhada'il akhirah au tamna'u malak. Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, kalau ada seorang datang kepadaku merampas hartaku, gimana? Dijawab, ingatkan dia kepada Allah. Dipapatahan, dinasihatan. Tong gitu, atulah dosa gitu ya. Haram gitu. Kalau dia tidak bisa diberi nasihat, diberi peringatan gimana? Minta tolong kepada kaum muslimin yang ada di sekitarmu. Ngajerit, tolong rampok gitu, begal. Kalau ternyata di sekelilingku nggak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong gimana? Maka lapor ke sultan, lapor ke polisi. Kalau sultan jauh, kantor polisi jauh, tidak ada yang ada di dekat, sedangkan ini segera kejadiannya itu seketika. Kalau umpah lapor polisi, jalan mana gus kamana muanya. Maka perangi dia dalam rangka mempertahankan hartamu sampai kamu jadi syuhada akhirat atau kamu menyelamatkan hartamu. Ada dua kemungkinan, kamu menang dan hartamu selamat, dia mungkin kabur, mungkin babak belur terus diseret ke polisi, atau kamu mati sebagai syahid dan hartamu terambil oleh dia. Dua-duanya menguntungkan.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Imam Ahmad, dan sanadnya sahih. Imam Al-Hakim juga menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Inilah yang keberapa? Ke-14. Ke-15 dan ke-16. Orang yang mati karena membela agama atau membela kehormatan diri. Mungkin kita tiba-tiba ada yang mengeroyok, tepu puguhnya. Geng motor umpamanya. Kita lagi pakai motor sedikit agak ngebut, kan mereka panasannya. Dikeroyok. Kita melawan sampai mati. Atau wanita yang mau diperkosa, melawan sampai mati, maka syahid atau membela agamanya. Ada setidaknya 2 hadis tentang hal ini. Pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi SAW, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ." Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Siapa orang yang terbunuh karena membela keluarganya, lagi berjalan sama istri, diganggu sama orang. Istri kita membela istri kita sampai berantem, kita terbunuh, syahid. Jangan pikirkan istri kita jadi janda dong. Iyalah, kan kita dapat pengganti nanti di surga, bidadari surga. Siapa orang yang mati karena membela agamanya, dia syahid. Dan siapa orang yang mati karena membela darahnya, dia syahid. Dia mau dibunuh umpamanya. Kita melawan, mempertahankan diri, tapi kita mati, maka itu syahid. Dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, ada hadis dengan lafaz yang berbeda. Nabi SAW menyatakan, "Man qutila duna madlamatihi fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh karena dizolimi, membela diri dari kezoliman orang, lalu dia mempertahankan diri sampai mati, maka dia pun syahid. Inilah yang keberapa? Yang ke-16, 15, 16. Ke-17. Kagoknya 2 DIW. Ke-17, al-mautu murabitan fi sabilillah. Orang yang mati dalam keadaan murabatah di jalan Allah. Makna murabit, orang yang ngaronda demi menjaga keamanan kaum muslimin. Seperti orang yang bekerja di border. Di apa border itu? Di perbatasan negara. Biar nggak ada infiltrasi dari pihak musuh, dijaga. Kadang-kadang disergap oleh musuh ya. Atau ketika perang, malamnya mereka istirahat. Pasang tenda, tidur. Nah, di antara yang tidur ada yang ngaronda, berjaga. Jangan sampai musuh menyelinap atau musuh menyerang tengah malam gitu ya. Itu yang meronda namanya murabit. Orang yang mati ketika murabatah syahid. Sebagaimana beberapa hadis menjelaskan tentang hal ini. Pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Wa immata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fitan. Ribat, meronda sehari semalam lebih baik daripada
saum dan qiyamul lail sebulan. Kalau ada orang yang setiap malam sebulan tahajud terus, siangnya saum terus, kebayang pahalanya kan? Kata Nabi SAW, meronda sehari semalam lebih baik. Makna lebih baik, aktsaruha ajra. Lebih banyak pahalanya daripada sholat tahajud semalaman dan saum sunnah di siang harinya. Kalau dia mati, maka pahalanya akan mengalir pahala dari amalan terakhir ketika dia mati. Dan dialirkan rizkinya dan diamankan dari fitnah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam At-Tabrani ada tambahan wa bu'itsa yaumal qiyamati syahida. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mati syahid. Dalam hadis lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diterima dari Fadhalah bin Ubaid. Berkata Nabi SAW, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Fa innahu yumna lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Semua orang yang mati tertutup dengan amalan terakhir ketika mati. Sudah, pahalanya putus. Kecuali orang yang mati dalam keadaan meronda di jalan Allah. Pahala dari amalnya terus mengalir sampai hari kiamat dan dia akan diamankan dari fitnah kubur. Inilah yang keberapa? Yang ke-17. Poin terakhir yang ke-18. Salah satu di antara tanda husnul khatimah al-mautu ala amalin sholih. Mati ketika melakukan amal soleh. Ketika sholat dia mati. Ketika saum dia mati. Ketika belajar atau mengajar dakwah kelepek dia mati. Itu termasuk husnul khatimah. Apa keuntungannya? Pahala dari amal yang sedang dilakukannya itu mengalir terus sampai hari kiamat. Kalau kita lagi sholat, lagi sujud, kelepek mati, pahala sholat tersebut terus mengalir sampai hari kiamat. Kalau seorang sedang haji atau umroh lalu mati, pahala haji umrohnya mengalir terus sampai hari kiamat ke alam kuburnya. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya berkata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan niat dia hanya untuk meraih wajah Allah, ikhlas. Lalu dia mati dalam mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Amalan penutupnya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Siapa orang yang saum sehari aja di jalan Allah dalam rangka meraih wajah Allah, lalu dia mati, khutima lahu biha, dia itu ditutup masa hidupnya dengan saumnya. Ketika saum mati, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Siapa orang yang sedekah dalam rangka meraih wajah Allah, lalu mati dalam keadaan demikian, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Tadi dalam hadis sebelumnya dikatakan kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap orang yang mati ditutup dengan amal yang sedang dilakukannya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa pahala dari amal yang sedang dilakukannya mengalir terus sampai hari kiamat. Dan inilah 18 poin tanda-tanda husnul khatimah. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang husnul khatimah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika
min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kami karena rahmatmu kepada surgamu. Ya, cukup kajian kita sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu 7 menit saja untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saya domisili di Bandung. Pergi ke rumah anak di kota Surabaya, kadang sampai 1 bulan lamanya. Apakah saat saya sudah sampai rumah anak dan diam di rumah anak saya, ketika sholat apa boleh diqosor? Mengingatkan saya tidak ada rencana pindah ke Surabaya. Taib, barakallahu fiik. Ulama ikhtilaf. Sebagian ulama, dan ini jumhur ulama, dikemukakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, batas dari safar adalah 4 hari. Jadi begitu sampai di sana 4 hari pertama kita boleh dijamak qasar, selebihnya adalah mukim dianggapnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyatakan kalau safar itu tidak tentu berapa lama. Selama tidak tentu berapa lama pulangnya, selama ini safar. Dan berlaku hukum safar boleh dijamak qasar. Walaupun sampai sebulan. Umpamanya ada pekerjaan di luar kota, di luar pulau, atau di luar negeri. Berapa lama nggak tahu nih. Tergantung selesainya pekerjaan kita, maka selama di sana kita safar. Mungkin cuma 2-3 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, kita tidak tahu, maka selama di sana qasar. Ketiga, kalau kita sudah punya rencana menetap selama sekian lama, umpamanya ke luar negeri, mengikuti pelatihan atau pendidikan sekolah, mungkin 5 tahun, ambil program S2 atau S3 gitu. Kalau di Mekah, di Madinah, S1 cuma 4 tahun, S2, S3-nya 5 tahun loh. S2 5 tahun, S3 5 tahun. Jadi kalau kuliah dari S1 sampai S3 sampai doktor di sana, paling cepat 14 tahun. Kalau di kita S2 lalu S3-nya lebih sebentarnya. S1-nya 4-5 tahun, S2-nya paling 2 tahun, S3-nya juga paling 2 tahun. Lebih ringkas. Kalau di Saudi lebih lama S2, S3-nya. Karena lebih apa? Lebih mendalam. Nah, kalau kita sudah ada rencana 5 tahun di sana, walaupun setiap tahun pulang, maka selama di sana kita mukim, menetap. Kalau sudah ditetapkan seperti itu, ya. Oleh karena itulah, maka tidak boleh dijamak, tidak boleh qasar, harus tam. Bagaimana kalau umroh? Umroh mah paling maksimal 12 hari atau 14 hari. Di Madinah sekian, di Mekah sekian, selama di Madinah ada ziarah, karena sekarang ada ula, soleh madain, dijadikan sebagai tempat wisata. Ada program umrah plus ula. Ula itu satu tempat, madain soleh, satu tempat umat Nabi soleh diazab di sana, terlarang ke sana, tapi ulanya itu bagian di luar itu dan sekarang ditata jadi tempat wisata. Dari Madinah berangkat subuh sampai sana zuhur, pulangnya tengah malam. Jadi ya baru 3 hari sudah safar lagi keluar. Di Mekah juga baru 3 hari sudah safar lagi ke Taif. Umrah plus ula plus Taif, plus ula di Madinahnya plus Taif di Mekahnya. Safar kita ya. Jadi boleh dijamak qasar, boleh. Tapi kalau kita ada di Mekah, di Madinah, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
bermakmumlah kepada imam di sana. Kalau bermakmum berarti nggak boleh dikosor, harus ikut 4 rakaat. Jangan sampai malas ya, di hotel saja di jamak kosor 2 rakaat. Boleh secara hukum, tapi lebar tuh. Kan salengkah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Madinah 1.000 kali lipat. Malah di hotel dilebar-lebarinnya. Itulah yang menyebabkan kalau saya ke Mekah nggak mau ikut ke Taif. 4 kali sholat tuh. Ya, berangkat ba'da sarapan jam 8, pulang ba'da isya. Zuhur, asar, maghrib, isya kelewat. Sholatnya di Taif. Lebar atau 100.000 kali lipat. Berarti 400.000 kali lipat tuh. 1 hari ke Taif. Plus 1 kali sholat 1 juz bacaan. 4 juz tuh. Lebar ya. Apalagi ke Madinah, ke Ula sana bisa tengah malam pulangnya. Maaf Ustadz, kalau orangnya tidak soleh-solihah apa tetap mati syahid jika meninggalnya karena hal tersebut? Sekarang ada fenomena. Seorang yang terkenal ahli maksiat. Mungkin artis, penyanyi, penari gitu ya. Sakit. Pas matinya hari Jumat atau malam Jumat. Atau matinya itu ada tanda husnul khotimah, ada keringat di keningnya. Tanda husnul khotimah. Pas sholat disolatkan ribuan orang menyolatkannya. Pokoknya tanda-tanda husnul khotimah itu nampak pada dirinya. Padahal dia ahli maksiat selama hidupnya. Seolah-olah kita tidak relanya ahli maksiat kok husnul khotimah. Kan gitunya. Nah, orang mah sirikan kata tuh. Ketika orang itu bermaksiat nyebar kemana-mana kita tahu. Tapi ketika orang itu tobat tidak ada yang tahu. Tidak disebarkan. Mungkin ketika sakit dia tobat. Dia meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang lalu dan tidak terekspos. Mungkin sakit. Itulah yang menyebabkan dosanya terhapus dan Allah memberi mati dalam keadaan husnul khatimah dengan tanda yang jelas. Rata-rata orang ketika bermaksiatnya diketahui oleh banyak orang, ketika tobatnya tak ada yang tahu. Tiba-tiba dreg gue mati dalam keadaan husnul khatimah. Piraku si eta kan gitunya orang mainnya sirik eta teh. Ya sudah, kalau lahiriahnya ada tanda husnul khatimah, husnudzon lah. Mungkin orang ini betul ahli maksiat selama hidupnya, tapi menjelang kematiannya dia sudah tobat dan tobatnya tak ada yang tahu. Ya, ulah syirik atulah. Apakah berdosa jika kita meninggalkan guru yang mengajarkan ilmu, namun adabnya kurang terhadap muridnya? Adab si guru gitu kurang kepada muridnya. Tidak menghargai dan mengabaikan muridnya saat bertanya. Kumaha ketika bertanya tidak dijawab begitu, mungkin nggak tahu jawabannya. Dan menjawab pertanyaan dengan la adri wallahu alam itu nisful ilmi. Kalau kamu ditanya kemudian tidak tahu atau mengatakan wallahu alam itu setengah dari ilmu. Begitulah ajaran Islam, begitulah akhlak para ulama. Mengabaikan dalam arti tidak menjawab bukan akhlak yang buruk, memang tidak tahu. Saya juga kalau ditanya wallahu alam saya tidak tahu jawaban. Nanti saya cari dulu, saya tanya dulu gitu ya. Paling begitu, jangan memaksakan menjawab pertanyaan yang kita tidak bisa jawab. Hanya karena apa? Gengsi ya, jangan. Sementara kepada murid lain berbeda perlakuan. Artinya akhirnya Anda mendatangi guru
baru yang mengajarkan ilmu yang sama dengan adab yang baik terhadap muridnya. Coba rinci, adab yang buruk itu kayak gimana? Ya, mungkin muridnya yang kurang beradab. Sebab guru kadang-kadang ketika ada ikhwan masih baru melakukan kesalahan fatal ditolerir, dibiarkan, dinasihati secara lemah lembut. Tapi pas sudah tahunan ngaji melakukan perbuatan fatal, dibentak, dimarahi. Lalu sang murid mengatakan, guru sudah berubah, dulu mah lembut, sekarang mah kasar. Itu bukan berubah, tapi begitulah syariat. Nabi SAW ketika ngariung di masjid, datang orang Arab Baduy, jalang-jeleng, kencing di masjid. Sahabat semua sudah marah. Apa kata Nabi SAW? Da'au, biarkan dia. Setelah kencingnya beres, Nabi secara lemah lembut menyatakan, Inna hadzal masjid la yasluhu fihi min aqdarin nas. Sesungguhnya masjid ini tidak layak. Di dalamnya ada kotoran manusia. Lalu minta seember air, lalu dibanjur. Karena tanahnya. Lihat reaksi orang itu bagaimana. Lihat para sahabat garang, lihat Nabi lembut sikapnya. Lalu dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan dikasih. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Coba kencing segimana kurang bejat tuh orang. Tapi Nabi lakukan secara lemah lembut. Ada lagi orang Muawiyah bin Al-Hukam. Dia baru masuk Islam. Sebelumnya dia sudah bergaul dengan para sahabat. Tertarik ke Islam, masuk Islam. Lalu ikut sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah ada yang bersin hacih gitu. Dia sudah tahu adabnya, didoakan. Yarhamukallah. Padahal lagi sholat. Para sahabat lain melotot ke dia. Karena lagi sholat ngomong. Berbicara ketika sholat, batal enggak sholatnya? Batal. Tapi karena orang ini belum tahu, ma'dzur. Dianggap ada uzur, tidak batal karena kebodohan. Melihat para sahabat melotot ke dia, dia ngomong, Masya'nukum tanduruna ilayya, ngapain kamu melototin ke saya? Padahal lagi sholat. Beres sholat, kata orang ini, demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang pengajar lebih bijak, lebih lembut daripada Rasul SAW. Beliau tidak memarahi aku, tidak mencela aku. Beliau hanya menyatakan secara umum, Inna hadhis shalah la yasluhu fiha min kalamin nas. Salat ini tidak layak, di dalamnya ada ucapan manusia. Diperlakukan secara lemah lembut. Karena apa? Mu'allaf, baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam dibentak, bisa kabur lagi dia. Ini contoh. Ada kasus lain, melihat ada seorang sahabat senior. Dia terlihat di jarinya ada cincin dari emas. Langsung beliau marah. Matanya, wajahnya memerah, langsung mencabut itu dan membantingnya sambil mengatakan, kenapa aku melihat salah seorang di antara kalian meletakkan api neraka di jarinya. Lalu dibanting. Keras apa tidak? Keras. Kasar? Kasar. Apa Nabi berubah? Biasanya lembut, sekarang kasar? Enggak, tergantung orangnya. Kalau orangnya mu'allaf, awam, baru masuk Islam, enggak paham, melakukan kesalahan, wajar, normal. Maka jangan dihardik, jangan dikasari. Tapi kalau orang sudah tahu ilmunya, sengaja melanggar seperti sahabat tadi, diperlakukan secara keras. Sampai sahabat lain, kasihan orang itu ngeluh, kata sahabat lain, khudh wantafi' bihi, ambil itu cincin dan manfaatkan, jual ke uangnya untuk apa? Menafkahi anak dan istri. Dia bilang, demi Allah saya tidak pernah akan mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasul SAW. Apakah sahabat ini menyatakan Nabi kasar, sikapna ka saya?
Mungkin untuk murid sekarang begitu. Wah, kurang beradab di gurunya, akhirnya cari guru lain. Jadi guru ketika memperlakukan murid perlakuannya berbeda, iya. Antara yang awam, yang baru ngaji dengan yang sudah lama ngaji. Mungkin sekarang ada aktivis yayasan, pengurus yayasan, sudah tahunan ngaji, sudah terbina, terbimbing, melakukan kesalahan. Mungkin disikapi secara keras, tapi kalau kesalahan yang sama dilakukan oleh orang yang baru ngaji, dilemah lembutkan, diperlakukan secara lemah lembut. Itulah adab. Memperlakukan orang dengan perlakuan yang berbeda karena kondisinya yang berbeda, ya. Tidak sama, ya. Mungkin begitu. Wallahu a'lam. Adzan jam sabara terakhir. Dalam jangka waktu dekat ini saya harus menjalani operasi untuk kedua, dibius. Namun dokter dan para medis yang lain itu ikhwan. Oh, ini akhwat nih. Bagaimana Ustaz, apa diperbolehkan kalau ada dokter laki-laki semuanya, kalau ada dokter perempuan, dokter bedah semuanya perempuan, maka tidak boleh dengan laki-laki. Harus dengan sesama perempuan. Kecuali dalam kondisi yang darurat harus segera tenaga medis perempuan tidak ada yang bisa segera gitu, yang ada laki-laki, dan kalau tidak dioperasi mengancam nyawa, bisa mati, bisa tambah parah, maka masuk ke dalam kondisi darurat. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Kondisi darurat membolehkan hal yang tadinya terlarang. Kalau memang tidak ada lagi atau darurat seketika itu juga harus dioperasi, yang perempuan tidak ada yang siap karena jarang dokter bedah perempuan gitu ya. Lalu oleh laki-laki ya anggap saja itu kondisi darurat. Tapi kalau ada wanita tidak boleh dengan laki-laki. Terakhir. Ini curhat. Biasa ahwat. Bagaimana bila punya suami tidak mau bekerja, tidak mau sholat? Naon araheunana nu kitu. Dunia na teka arah akhiratna komo, ya. Kalau suami tidak menunaikan kewajiban menafkahi anak istri karena malas, dia dosa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu berkewajiban menafkahi. Maka kata Nabi, kafa bil mar'i ithman idza dayya'a may ya'ul. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan kitab Sahih Muslim. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa besar kalau menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, tidak memberi nafkah, tidak memberikan bimbingan kepada istri dan anak yang menjadi tanggung jawab. Itu akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ya. Nah, jadi wajib. Kalau tidak dosa. Kalau menafkahi tidak ditunaikan, istri berhak mengajukan gugat cerai. Pas kita nikah, beres ijab kabul kan ada taklak ya. Apa isi taklak? Salah satunya bila saya, kata si suami, tidak menafkahi saya selama sekian bulan, lalu istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan cerai, jatuhlah talak saya 1. Istri berhak mengajukan gugat cerai kalau tidak dinafkahi. Dan itu sudah tercantum di buku nikah. Coba buka lagi, pulang dari rumah sini ke rumah, cari buku nikah, baca, pasti ada tuh, ya. Dan mungkin diucapkan ketika ijab kabul, seusai ijab kabul. Wanita berhak mengajukan gugat cerai bila tidak dinafkahi. Kemudian itu sholat. Salah satu di antara uzur
Yang membolehkan wanita istri mengajukan gugat cerai bila suami ini fasik, melanggar larangan Quran, meninggalkan kewajiban yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau dia meninggalkan rukun Islam, tidak sholat, tidak saum, tidak haji padahal sudah mampu, tidak zakat padahal sudah terkena kewajiban, salah satu aja di antara rukun Islam tidak ditunaikan, ini dosanya luar biasa besarnya. Tidak sholat itu lebih besar dosanya daripada merampok, daripada korupsi, daripada membunuh gitu loh. Kenapa? Kalau merampok, membunuh itu mengambil hak orang, hak sesama manusia. Kalau tidak sholat, dia merampas hak Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Dosa pertama syirik, kufur. Dosa kedua tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa kejahatan kepada sama manusia. Karena itu merabut hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kalau seorang suami mengabaikan kewajiban, melanggar yang haram, dia mabok, dia judi, dia zina, dia merampok, dia mencuri, atau dia tidak sholat, dia tidak saum Ramadan, maka pertama diingatkan. Setelah diingatkan kekeh tidak mau, maka boleh sang istri untuk menuntut cerai kepada dia. Ya, cukup ya sampai di sini, sebentar lagi maghrib. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.